Kalau kamu masih ragu, sementara yang cepat dapat uang tanpa tumbal, ya seperti itu. Hanya kamu siap mental nggak? Dari tadi Harry bengong memikirkan jualan sate gagak, tapi di makhluk halus yang belinya. Jualannya malam hari dan ditentukan harinya. Terus seumpamanya saya minta, seumpama ini 100 lembar dari 100 ribuan, itu boleh? Boleh aja. Minta 200 lembar juga nggak apa-apa, menunjukkan ini harganya 200 lembar. Dan Harry menyerukan, sate gagak, sate gagak, sate gagak, ayo sate gagak, siapa yang mau beli? Sembari mengipas, sembari menawar-nawarkan sate gagaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada Sobat Melihat Malam dimanapun Anda berada. Dengan saya Jampang. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan semoga selalu diberikan kesehatan yang prima, dimudahkan segala urusannya, dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah ruah. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman teman saya, di mana dia melakukan ritual dagang, yaitu penjualan sate gagak. Baiklah, Sobat Melihat Malam dimanapun Anda berada, Alkisah diawali si Harry. Dia adalah seorang yang kehidupannya serba kekurangan. Dia berupaya mencari nafkah kesana kemari dengan semaksimal mungkin apa yang dilakukan, namun hasilnya tetap saja mengurang dan tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya. Banting tulang, yang ngenekin, tetap saja. Berpindah profesi, tetap saja. Sampai-sampai dia akhirnya terlilitlah hutang di tiap warung karena untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Harry ini memiliki teman, yaitu Wawan, di mana Wawan ini teman dari kecil yang sering sekali Harry itu menceritakan keluh kesahnya kepada Wawan. Wawan pun menanggapinya dan sering membantu si Harry. Pada suatu waktu Harry diterjang suatu kebutuhan keuangan yang betul-betul sangat-sangat benar-benar membutuhkannya, yaitu untuk pengobatan adiknya. Pengobatan adiknya yang keterjang kecelakaan, jatuh, tertabrak oleh satu mobil, ternyata tabrak lari, dan mobil tersebut itu tidak diketahui oleh warga yang melihat, sehingga mobil tersebut tuh bisa kabur dengan seenaknya saja, meninggalkan adiknya Harry. Pada saat itu juga Harry kebingungan dapat berita dari salah satu warga memberitahu pada Harry bahwa adiknya dirawat di rumah sakit karena tertabrak oleh mobil. Waktu itu Harry kebingungan sekali, dan saking ingin tahunya Harry mendatangi salah satu rumah sakit yang merawat adiknya dirawat. Datang ke sana, menengok semua keadaan kondisi adiknya. Ternyata adiknya betul-betul memerlukan perawatan yang intensif, di mana adiknya terserempet dan tertabrak ya. Pertama itu terserempet oleh motor, lari ke tengah, dihajar sama mobil, sehingga kaki remuk yang sebelah kanan, dan dadanya ada sebuah tulang yang patah
menusuk ke dalam. Waktu itu Heri menanyakan pada dokter dan dokter menceritakan semua hasil diagnosa yang telah diperiksa oleh dokter. Ini loh Pak, hasil dari penyelidikan ataupun hasil dari laboratorium pengecekan ini. Tulangnya adik Bapak patah dan sisanya patahannya itu menusuk mendekati jantung. Ini dibutuhkan operasi segera mungkin Pak. Dan kakinya pun betul-betul harus dipen. Kalau tidak ini bisa diamputasi. Heri semakin pusing dan semakin kalut memikirkan masalah anggaran. Biaya berapa Pak dokter yang saya harus siapkan? Karena ini betul-betul saya orang tidak mampu. Bagaimana nih dokter? Heri pun semakin pusing dibuatnya. Ada salah satu dokter, udah yang penting kamu tanda tangani aja dulu. Kamu ikhlas menyiapkan keseluruhannya, surat-surat, nanti ada bantuan dari pihak kedokteran dan pihak rumah sakit untuk memberi keringanan. Akhirnya Heri mau menandatanganinya agar segera ditangani adiknya untuk menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu pun hari itu juga operasi dilakukan. Saat Heri menunggu waktu hasil dari operasi adiknya, Heri mendatangi temannya itu Wawan, menceritakan semua kejadian yang dialami oleh dirinya tentang permasalahan adiknya yang tertabrak yang membutuhkan biaya untuk pengobatan rumah sakit. Wawan pun memberi saran kepada Heri agar datang minta rujukan kepada kelurahan dan minta bantuan pada pihak pemerintah setempat membuatkan surat keterangan tidak mampu. Karena membutuhkan waktu yang harus betul-betul singkat, semua persyaratan oleh Heri dibuatkan dan disiapkan serta diuruslah surat-surat tersebut. Heri ngerasa hutang jasa kepada Wawan yang telah menunjukkan langkah-langkah untuk membantu dirinya. Semua akhirnya Heri menceritakan segalanya kepada Wawan tentang apa yang dirundung dan difikirkan sama dia, menangani nasibnya dia sehari-hari. Baik sekarang ini lagi membutuhkan keuangan yang sangat banyak untuk pengobatan adiknya, untuk ada keringanan biaya ataupun ditangani oleh pemerintah setempat. Namun tidak cukup dari itu aja. Setiap harinya Heri harus membutuhkan uang untuk makannya, untuk menunggunya, dimana adiknya belum sembuh karena baru dioperasi. Kapan sembuhnya Heri juga tidak tahu, dan dirawatnya juga sampai kapan. Singkat cerita, kurang lebihnya 1 minggu, dan ke 10 harinya adiknya Heri itu boleh pulang. Si Ade ini, namanya Ade, adiknya Heri, boleh untuk pulang karena operasi pun sudah, tampaknya jahitan-jahitan tuh udah diambil, dicabutin bekas jahitannya, dan suruh rawat jalan. Heri kebingungan karena biaya selama di rumah sakit, dia makan dan menunggu untuk di rumah sakitnya, biaya-biaya yang ada, dia hutang kesana kemari. Apalagi harus ada obat yang ditebus yang di luar daripada obat-obat yang ada di apotek rumah sakit, karena obatnya tidak ada, harus beli sendiri. Semakin menumpuklah hutang Heri kesana kemari. Tambah pusing juga, berat beban untuk Heri. Heri mengatakan kepada Wawan, "Wan, ini gimana ya Wan? Saya bingung banget Wan. Hutang semakin menumpuk, sedangkan biaya untuk pengobatan adik saya sendiri untuk rawat jalan ini tiap harinya pun harus banyak biaya. Saya udah kebebeng kesana kemari
saya cari kerja, kerjanya hanya cukup untuk makan saja, tidak bisa untuk hal-hal yang lain. Heri mendatangi ke teman-teman juga, rasanya saya malu, kayak mau ngemis. Saya punya harga diri walaupun miskin begini, Wan. Ya udah, kalau gitu yuk coba kita minta nasihat kepada salah satu teman kita yang nampaknya dituakan. Dia ngerti mungkin ya, istilahnya memberi jalan, solusi-solusi yang harus diambil. Gimana, Her? Kira-kira kamu mau enggak? Ya sudah, terserah kamu aja, Wan. Wawan sama Heri pergi ke temennya yang dianggap orang tersebut tuh mumpuni dalam menghadapi solusi, yaitu Andri. Wawan ngobrol keseluruhan tuh, memaparkan keseluruhan kepada Andri, dan Andri menanggapinya serta Andri memberi solusi kepada Heri serta resiko-resiko yang akan dihadapinya. Heri agak terperanjat pada saat awal Andri menyuruh si Heri untuk berjualan sate gagak. Heri kebingungan, ini bagaimana, serta penuturan daripada Andri bahwa harus menyiapkan mental karena kamu akan berjualan, menjualkan dagangan kamu kepada makhluk halus, dan kamu sendirian. Syarat-syaratnya mudah-mudahan saya bisa bantu, yaitu ayam cemani. Saya juga ada teman yang memiliki ayam cemani, ya saya bisalah bantu-bantu menyediakan ayam cemaninya. Namun saya sendiri kan bingung untuk cari burung gagaknya untuk sajian-sajian yang akan dijual. Kalau hal-hal yang lainnya, Wan, bagaimana, Wan? Kamu siap nggak bantu nih teman kamu ini menyiapkan untuk beli apel jin? Kalau istilahnya kayak macam kembang setaman apa itu masih gampang lah. Saya juga siap lah untuk bantu, nggak kepalang untuk bantu kamu kalau kamu memang mau. Heri pikir-pikir lagi. Ya sudah, kalau begitu si Her. Andri membaca pemikiran si Heri agak ragu. Kalau kamu masih ragu, sementara yang cepat dapat uang tanpa tumbal, ya seperti itu. Hanya kamu siap mental nggak? Kalau kamu udah siap, saya akan bantu kamu. Sementara kamu harus pikir-pikir dulu dah. Itu solusi yang saya bisa berikan pada kamu. Dari tadi Heri bengong memikirkan jualan sate gagak, tapi di makhluk halus yang belinya. Jualannya malam hari dan ditentukan harinya. Waduh, kebingungan. Tak lama kemudian Wawan mengajak pulang. Kalau memang sudah solusinya diterima oleh kamu, Her, ya itulah solusi yang dari teman kita Andri ini memberi saran pada kamu. Tinggal kamu pikir-pikir aja dulu. Untuk nenangkan pikiran, yuk kita jalan-jalan aja udah. Sembari jangan terlalu pikiran pusing, yuk kita keluar aja makan. Kamu jangan pikir pusing, supaya nggak pikiran penat nih. Gimana kalau makan bakso aja yang pedas, biar fresh pikirannya. Heri pun menyetujui. Terserah kamu aja, Wan. Saya lagi nggak bisa mikir panjang. Saya nggak bisa mikir yang betul-betul fokus kemana arah pikir saya. Saya percaya saja udah. Apa kata nanti dah. Heri dan Wawan pamitan kepada Andri untuk meninggalkan tempat. Nanti kalau istilahnya Heri udah siap, nanti kesini lagi, ucap Wawan kepada Andri temennya. Ya udah, pikirin aja. Hanya itu sementara saya yang bisa beri solusi untuk melangkah ke depan untuk menangani masalah kamu, karena ini mendadak banget. Heri mikir lagi sembari makan bakso sama si Wawan. Mikir-mikir dia ucapan apa yang tadi dikatakan sama si Andri. Wawan menepuk pundaknya Heri. Jangan lamun aja, Her. Heri terperanjat mendadak. Kamu mikirin apa? Mikirin tadi Andri memberi solusi seperti itu.
Ini pesugihan tapi tidak ada tumbal. Memang bagus juga, hanya ini dampaknya kepada mental saya. Saya siap nggak ya? Kamu kan pemberani, Her. Masa kamu nggak berani ngadepin begituan? Ya ini kan hanya sendiri. Terus bagaimana? Ya saya sendiri masih mikir-mikir ini. Walaupun iya, teman kamu Andri menyiapkan masalah ayam cemaninya, serta kamu udah nyiapkan juga untuk membeli persyaratan yang lainnya kayak apel gin. Saya sendiri yang nggak tahu harganya berapa dan saya nggak punya uang. Ini yang saya pusingnya, itu saya nggak punya uang. Kemenyan apa segala macam itu saya sendiri bingung. Ya udah, ketimbang kamu bingung, kita makan bakso pun sudah selesai. Yuk kita pulang. Pikirin di rumah. Heri Wawan meninggalkan tempat bakso dan pulang ke rumah masing-masing. Di rumah, Heri memikirkan apa yang harus dia lakukan, sedangkan kebutuhan uang yang harus dipenuhi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, serta harus membayar hutang-hutang ke teman-teman dan warung-warung yang dipinjemi uangnya sama Heri, dan warung-warung yang dibonin ambil tiap hari untuk makannya dia, udah menumpuk. Bahkan ada salah satu pedagang menanyakan kapan kamu mau bayar, karena ini udah lama. Saya pun butuh permodalan untuk perputaran. Heri agak kebingungan. Sore itu pun, saat itu juga Heri memutuskan untuk siap melakukannya. Heri mendatangi Wawan, ngobrol sama Wawan, dan Heri menyiapkan diri untuk siap tempur berjualan sate gagak. Wan, saya siap untuk jualan sate gagak. Buntu sana kemari. Saya malu karena harus bayar hutang sana kemari, dan saya sendiri sedang membutuhkan banyak biaya untuk perobatan dan biaya adik saya. Apalagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Mana ibu saya seorang janda, adik saya butuh biaya untuk pengobatannya. Ini kebingungan, Her. Kebingungan banget saya ini, Wan. Jadi gimana, Wan? Ya sudah, kalau kamu memang berkata sudah bulat tekadnya untuk jualan sate gagak, ya udah, tinggal kita ngomong ke Andri, kamu udah siap. Tapi kamu yakin bener-bener nih, jangan sampai tanggung. Jangan istilahnya beraninya berani setengah-setengah. Yakinin semuanya. Toh kamu gak menumbalkan siapa-siapa. Kamu berjualan, bertransaksi dengan makhluk halus, gak ada salahnya. Ya sudah, kalau gitu kita segera mungkin aja ke Andri kasih tahu yuk. Wawan dan Andri pun, Wawan dan si Heri pun datangi Andri. Dimana saat itu Andri ada di rumah, tidak kemana-mana, ditemuinya dan ngobrol kembali bertiga. Dan Andri memberikan sinyal, oke kalau begitu waktunya, karena Selasa Pon ini sebentar lagi, lusa, tepat waktunya itu di kalender lihat Selasa Pon. Kamu kalau benar-benar, saya segera mungkin minta bantuan ke teman saya yang memiliki ayam cemani. Dan kamu, Wan, besok pagi-pagi menyiapkan uangnya untuk beli apel gin dan persyaratan yang lainnya untuk bantu teman kamu si Heri. Dan kamu menyiapkan uang juga yang selembaran, uang ratusan ribu, ya 100 ribu nih selembar nih untuk Heri, untuk pegangan dia, untuk berkomunikasi dan memberikan harga daripada sate gagak itu yang per tusuknya. Andri mengingatkan semuanya kepada Wawan untuk persyaratannya dipenuhi semua. Singkat cerita, esok hari Andri datang ke temannya yang dimana memiliki ayam cemani. Sudah didapati ayam cemani yang betul-betul dibutuhkannya. Ayam cemani itu hitam, legam,
Bulunya hitam, matanya hitam, paruhnya hitam, kakinya hitam, bahkan tulangnya pun hitam, serta dagingnya pun hitam. Apalagi yang namanya darahnya itu hitam. Ini betul-betul persyaratannya sangat sulit, tapi Andri karena udah terbiasa dan tahu temannya itu memiliki peternakan ataupun sengaja menernak ayam cemani. Persyaratan itu udah didapat sama Andri. Andri memberitahu ke Wawan, dan Wawan pun mengiyakan kepada Andri bahwa persyaratan semuanya sudah didapati dan udah ada. Andri menanyakan kepada Wawan kesiapan daripada Heri. Herinya kemana? Sebelumnya, yuk dibawa kemari Herinya, untuk mengingatkan apa-apa yang harus dilakukan, jangan sampai lupa. Wawan pun mendekati Heri, dan Heri dibawa ke Andri. Di rumah Andri bertiga ngobrol kembali. Di saat itu semuanya udah beres, dan Heri pun menerima semua instruksi-instruksi daripada Andri yang menunjukkan bahwa ini loh syarat-syaratnya, kamu baca begini. Saat kamu berjualan itu tidak boleh melihat ke kanan, tidak boleh melihat ke kiri, apalagi ke belakang. Kamu tetap menghadap terus ke depan sesuai dengan niatnya kamu. Kamu niat jualan sate, bukan mikir yang tidak-tidak. Dan kamu jangan sampai berpikir yang tidak-tidak tentang apa yang kamu jual ini, yang jelas tidak memiliki resiko untuk menumbalkan siapapun, tidak mengandung tumbal. Karena didorong oleh keinginan dan kebutuhan yang sangat mepet, dan betul-betul dibutuhkan sekali, semakin bulat tekadnya Heri, dan diberanikan semua sepenuhnya, menyanggupi dan mengingat dan menghafal terus namanya tuh mantra-mantra yang diberi oleh Andri tentang niat untuk jualan sate gagak. Pas waktunya malam hari Selasa Pon sudah tiba. Persyaratan semua ada. Setelah maghrib, Andri memanggil Wawan dan Heri untuk ke rumah. Saat itu semua persyaratan-persyaratan dibawa. Tempat untuk namanya kemenyan, untuk pembakaran apel jinnya, serta kembang setaman atau bunga setaman, serta tempat di mana persiapan untuk menyembelih burung gagaknya serta menyembelih ayam cemaninya. Burung gagaknya didapati oleh si Heri. Tadi rasa pada saat pagi harinya Heri itu jalan-jalan ke satu pasar yang jualan burung, ada burung gagak. Saat itu didapatinya oleh si Heri. Si penjual burung itu senang melihat salah satu batu cincin yang dipakai oleh si Heri. Heri pun menjual mahal kepada si pemilik burung gagak itu, pedagang burung. Berapa mas? Saya tertarik nih mas, lihat barang cincin yang mas punya. Kira-kira harganya berapa? Mahal ini saya juga istilahnya lagi pengen cari burung gagak. Waduh, kebetulan nih saya punya burung gagak tuh, udah lama gak laku-laku, tinggal satu-satunya lagi. Tuh lihat tuh, saat ditunjuk burung gagak itu mengeluarkan suaranya kak, kak, kak. Tuh burung gagak, itu burungnya. Gimana kalau tukeran aja sama cincin kamu? Emang harga burung itu berapa? Ini cincin mahal. Udahlah, kamu tuh lagi nyari, saya suka barang kamu,
khususnya itu cincin yang dipakai oleh kamu. Batu virusnya kamu itu bagus, saya suka. Gimana kalau barter aja? Ya kalau bisa ya kamu nambah. Waduh, ya kalau nambah lebih baik nggak jadi, kata si penjual burung itu kepada Harry. Pikirnya Harry, karena Harry sendiri kalau ada tambahannya kan bisa pegangan untuk dia untuk beli rokok. Ya udah, gimana kalau namanya sebungkus rokok aja udah. Anggap aja nih pertemanan, persaudaraan lah, kata Harry merayu ke tukang burung. Ya udah kalau sebungkus rokok sih. Kesepakatan barter tersebut dijalankan oleh kedua belah pihak. Harry dengan senang mendapatkan persyaratan yang lagi dicari-cari. Awalnya didapati burung tersebut untuk persyaratan. Dikasihkannya burung itu kepada Andri. Ini cerita tadi siang nih saya dapetin nih. Saya juga cari ya capek sana kemari beberapa hari nggak dapat. Alhamdulillah dapat. Ya syukurlah. Ini persiapan untuk nanti malam kamu. Mungkin ini udah rezekinya kamu. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan hasil. Dengan catatan ya, ingat, perlu diingat sekaligus ingatan kamu, Her. Jangan sekali-kali kamu menyebut asma Allah pada saat kamu menjual sate gagak ini. Pada saat kamu mulai, jangan sekali-kali ada menyempil kata-kata Allah. Gagal kamu, itu pantangannya. Oh itu, kalau semuanya tidak sengaja, Dri, gimana? Gagal, pokoknya gagal, nggak bakal terjadi itu. Karena mereka akan kabur semua, berubah kembali seperti semula. Ya sudah, terima kasih sekali saya diingatkan. Pada saat maghrib, persiapan semua persyaratan disiapkan semua, dan burung pun disembelih, ayam pun disembelih, ayam cemaninya. Ayam cemani disembelih dengan mantra-mantra air yang dibaca mantra oleh Andri. Si darahnya ayam cemani itu dimasukkan ke dalam air itu dan diaduknya. Selesai sudah tugasnya. Ayam pun boleh dikatakan dibuang begitu saja dan dikuburkan ya. Maksudnya ayam cemani itu dikubur, tidak dimakan. Burung gagak pun disembelih juga, namun darahnya tidak dicampurkan dengan air dari darah yang ada di baskom ataupun tempat campuran air dan darahnya ayam cemani. Dipisahkan. Andri membantu mengelupaskan semua bulu-bulu dan membuatkan sate. Satu burung itu hanya mendapatkan 10 tusuk sate. Ingat nih Her, ini semua cuma dapatnya 10 tusuk. Jadi uang 100.000 yang kamu akan ajukan menawarkan harga daripada sate ini kepada makhluk halus nanti itu terserah kamu. Tapi yang logis aja. Kamu kebutuhannya berapa untuk kebutuhan hidup kamu dan untuk membayar hutang semuanya. Kamu mikirin dah di situ. Terus seumpamanya saya minta seumpama ini 100 lembar dari 100 ribuan. Itu boleh aja. Minta 200 lembar juga nggak apa-apa. Menunjukkan ini harganya 200 lembar kepada makhluk halus kalau dia datang mau beli. Nanti dia akan membayarnya. Ingat itu, ucapannya nunjukkan. Kalau dia datang, dia nunjuk, minta tuh sate, harga berapa? Kamu bilang, ini harganya 200 atau 100 lembar. Uang ini, uang asli yang kamu tunjukkan. Nanti kamu dapat uang asli. Oh gitu ya. Iya. Cuman satu, harus kamu diingat, jangan menyebut asma Allah.
pada saat kamu sudah siap untuk berjualan. Dan kamu tidak boleh melihat ke kanan, ke kiri maupun ke belakang. Dan nanti itu air dari darah cemani yang sudah dicampur dengan mantra-mantra di dalam air ini, kamu puterin dari setengah lingkaran di mana posisi tempat jualan kamu yang panggangan sate itu dibatasi oleh air tersebut, diputer. Nah, itulah untuk perisai kamu. Pada saat setelah air itu disiramkan semuanya kepada titik yang kamu sudah tentukan, di situ kamu titik aman. Tidak ada yang bisa mengganggu. Maka dari itu kamu nggak boleh melihat ke kanan, melihat ke kiri, dan ke belakang. Khawatir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Biar kamu menghadap di depan saja, hanya yang kamu hadapi itulah. Sosok itu yang akan kamu hadapi, bukan yang lain-lain. Takutnya, khawatir nih, kamu nggak kuat karena kebingungan nantinya. Maka nggak boleh melihat ke kanan, ke kiri, maupun ke belakang. Hanya ke depan saja. Ingat ya, Her. Ya, Dri, makasih sekali kamu sudah mengingatkan semuanya dan kamu telah membantu semua kepada saya. Wan, kamu juga sahabat saya yang telah membantu juga. Mudah-mudahan kamu doakan saya bisa berhasil. Kalau berhasil pun saya bisa untuk menutupi hutang-hutang saya, bisa membantu membiayai adik saya. Waktu berlalu, pas malam hari yang ditentukan, Harry mendatangi salah satu pemakaman umum yang jauh dari pemukiman warga. Sunyi, senyap. Dia sendirian. Pada saat diantar oleh Wawan, kurang lebihnya jam 12 kurang, itu ada pas Harry tuh di tengah-tengah pemakaman. Di saat disitulah Harry ditinggal oleh Wawan. Persyaratan semua dibuat, segala macam. Harry pun memulai awal ritual. Kembang setaman disiapkan, pembakaran kemenyan maupun pedupaan itu disiapkan, serta apel jin itu sudah dibakar semuanya dengan menyan yang ada. Membaca mantra, dibacalah mantranya dengan niatan saya ingin menjual sate gagak agar cepat dibayar dan laku keras, supaya bisa membayar hutang-hutang dia. Dibacalah mantra itu sembari mengipas-ngipas semua kemenyan dan pedupaan itu serta dan apel jin. Dimana saat membaca mantra pun Harry menyiram keseluruhan tempat yang ada untuk perlindungannya dia dengan air yang dicampur dengan darah ayam cemani. Lingkarinya semuanya tempat itu. Hanya yang tidak tersiram ataupun tidak terkena air dari air itu adalah tempat di depan untuk pembakaran sate gagak. Dimulailah saat itu oleh Harry. Setelah baca mantranya, membakarin, dan sate gagak pun dibuat pertama oleh Harry itu 2 tusuk. Dibacanya terus. Tiba-tiba Harry dikejutkan oleh suatu keadaan yang betul-betul di luar nalarnya dia. Ada rasa ketakutan di awalinya, di mana dia duduk sendiri membaca mantra di tengah-tengah pemakaman. Namun hal aneh, saat menjelang kurang lebihnya setengah jam kemudian, itu rasa-rasa yang dirasa oleh Harry, tempat tersebut berubah total. Harry memasuki dimensi lain, di mana tadinya semua hamparan-hamparan makam berubah seakan-akan menjadi satu pasar.
Ramai sekali orang, pikirnya Harry. Hanya perbedaannya melihat di depan itu, sudut pandangnya Harry hanya ke depan, tidak boleh melihat ke kanan dan ke kiri, apalagi ke belakang. Itu banyak sekali keramaian-keramaian, dan Harry menyerukan, "Sate gagak, sate gagak, sate gagak. Ayo sate gagak, siapa yang mau beli?" Sembari mengipas, sembari menawar-nawarkan sate gagaknya. Sate gagak, sate gagak. Di dalam pikirannya Harry, yang tadinya itu makam kok berubah wujud semua, perubahan total. Sempat terkejut di hati, ada rasa takut. Dia tidak berani mengucap asma Allah, takut gagal, karena kebutuhan betul-betul harus didapati. Dia betul-betul tekad bulat untuk mendapatkan uang, apa yang dia inginkan, untuk menutupi semua hutang-hutang dan kebutuhan, untuk menutupi kebutuhan adik dan orang tuanya. Teringat gimana kebutuhan yang sangat meningkat dan sangat tinggi. Terus Harry sembari mengucap sate gagak di alam pikirnya, dalam pikirannya dia hanya memikirkan bagaimana saya dapat uang untuk biayai adik saya dan orang tua saya, menghidupi orang tua saya. Sate gagak, hilir mudik di pandangan Harry. Silih berganti di situ ramainya. Kehidupan terasa nyata betul-betul di pandang Harry, seperti layaknya manusia. Seperti di alam nyata, bukan di alam gaib. Terang benderang dipandangan oleh Harry. Harry terus mengibaskan sate gagaknya, sembari mengucapkan sate gagak, sate gagak, sate gagak. Ayo sate gagak, ayo sate gagak, siapa yang mau sate gagak? Dikipas terus. Semakin membesarnya itu asap pedupaan, dikipasnya lagi. Dan sate gagak pun dikipasnya lagi, sembari menawar-nawarkan ke depan, sate gagak, sate gagak. Tak lama kemudian Harry dikejutkan oleh sosok astral yang menghampiri di depan pembakaran sate gagaknya. Harry kejutkan, perasaan merindingnya pun tiba. Ini apa yang dihadapi oleh dia? Sosok itu menunjuk telunjuknya, menanyakan kepada Harry tentang itu sate. Dia suka sate itu, hanya menunjukkan saja. Harry kebingungan, sembari ngipas sate gagak, sate gagak. Sosok itu menunjuk aja. Dipandangnya oleh Harry, baunya amis nggak kira-kira. Rusak, betul-betul parah rusaknya itu. Mukanya rusak, benar-benar rusak. Badannya pun banyak binatang-binatang kayak macam belatungnya seperti itu. Dia menunjuk terus. Harry agak ketakutan. Dengan rasa tekad bulatnya, gimana pun harus dihadapinya. Saya tidak boleh lari menghadapi begini. Terus saja Harry meneliti dari awal muawal, melihat sosok itu yang di hadapan Harry. Sembari mengipas, Harry menatap dari atas sampai ke bawah. Melihat matanya sudah keluar satu, ini yang hancur, porak-poranda mukanya. Rambut pun awut-awut nggak karu-karuan, bau anyir, bau bangke, betul-betul bangke banget di situ. Harry hampir mau muntah, nggak tahan dengan bau bangkeknya. Sampai Harry nggak tahan dengan perutnya. Sampai makhluk itu menunjuk terus kepada sate yang dibakar oleh Harry. Harry agak kebingungan harus bagaimana dan apa harus dilakukan. Akhirnya teringat apa yang diucapkan oleh Andri, bahwa uang yang 100.000 yang dimana dia diinjak di sendalnya untuk menunjukkan bahwa harga sate itu. Diambillah di telapak kakinya, dihimpit sendal itu, diambil sama Harry, menunjukkan, nih, harganya 100 lembar
Mau? Silakan, 100 lembar. Terus langsung disimpannya kembali uang itu oleh Harry. Setelah dilihat uang lembaran itu oleh makhluk yang menanyakan harga sate itu menunjuk-nunjuk. Harry agak ketakutan, namun dikuat-kuatkannya. Bulu kuduknya pun sempat Harry pun benar-benar merindingnya minta ampun. Tak lama kemudian sosok itu meninggalkan Harry. Harry kebingungan, dikiranya mau beli. Sialan dalam hati Harry. Udah dikasih tahu, kok nggak mau bayarin. Gerutu hati Harry, nggak tahu apa yang akan terjadi. Terus saja Harry memberanikan diri. Dari awal pertama kali sosok itu datang kepada Harry menanyakan harga sate gagak. Harry kemudian terus melanjutkan, karena dia telah berlalu menawarkan kembali menjajakan kepada masyarakat makhluk astral yang ada di pandangannya Harry. Sate gagak, terus saja Harry mengipas. Dia berucap terus, sate gagak, siapa yang mau sate gagak? Tak lama kemudian datang kembali sosok perempuan yang menghampiri ke tempat dagangannya Harry. Dia datang dengan rambut yang tergerai, pakaiannya putih semua, yang udah kotor, lusuh, bau bangkeknya betul-betul bangke, menunjukkan sembari tertawa-tawa, menunjuk pada sate dagangannya Harry. Harry agak ketakutan, namun dengan tekad bulatnya dia sudah agak menjadi memberanikan diri, karena dari awal sudah didatangi oleh makhluk yang pertama kali datang menawarkan dan menanyakan harga kepada Harry tentang sate gagak itu. Tak lama kemudian sosok ini datang pun seperti itu juga. Jadi Harry sudah tidak asing lagi bahwa makhluk-makhluk seperti itulah yang akan datang dan membeli satenya ataupun dagangannya dia, dalam pikirnya Harry. Terus makhluk yang kedua ini, yang bentuknya perempuan ini seperti kuntilanak, nanya. Harry diam terpaku, terus menunjuk, bari cengak-cengik, gayanya lendar kayak orang-orang seperti layaknya manusia yang manja, yang centil. Harry ingat lagi mengambil uang yang dikepit sama kakinya itu di telapak sendalnya, dikeluarkannya lagi. Nih, 200 lembar, kalau mau silakan. Sembari tertawa terus menerus, sembari nunjuk-nunjuk. Harry terdiam kemudian terus memberi tahu, nih harganya 200 lembar uang ini. Sosok itu melihat uangnya, apa yang ditunjukkan pada Harry kepada makhluk itu, dan makhluk itu mengangguk-angguk. Tak lama kemudian meninggalkannya dengan cekikikan yang semakin mengencang. Semakin jauh semakin mengencang. Harry juga bingungan, kok suaranya tambah besar. Bukannya suara itu semakin menghilang tuh, semakin menghilang, orang istilahnya makhluknya hilang, semakin hilang, ini kok tambah mengencang. Saatnya Harry dibingungkan dengan suara-suara kuntilanak itu. Tak lama kemudian sosok bergolak yang tadi menunjuk kepada Harry, awal sosok itu datang menghampiri Harry dan memberi uang kepokan. Harry terkejut seperti itu. Mana uangnya? Diraihlah uang itu sama Harry. Disimpanlah di plastik dekatnya kaki yang diinjak oleh Harry dengan uang 100.000 yang ada di sandal itu. Dimasukkan ke dalam kresek. Diambil satu, kasihkan kepada sosok yang membeli. Rasa senangnya Harry sudah mendapatkan 100 lembar dari sate gagak yang dijual oleh dia, pelanggan pertama, yaitu pembelinya Gondoruo. Saat dia memakannya, wujudnya berubah.
hijau, yang tadinya compang-camping gak karu-karuan menjadi seperti raksasa, besar tinggi, dan tertawa. Ho, 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 ho. Berlalulah itu suara dan meninggalkan tempat Harry berjualan. Ho, 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 ho. Terdengar sama Harry. Suara itu terngiang-ngiang, tak lepas daripada pendengarannya dia. Harry pun dengan rasa senangnya melihat kembali ke bawah. Uangnya masih ada. Wah, bener ini. Terus Harry mengipas kembali sate gagak. Sate gagak, sate gagak, siapa yang mau? Berpikirnya Harry, ini berarti bener nih. Dapat duit gua. Satu tusuk saja pertama tak jual 10 juta. Dia memberikan dan uang tunai yang benar-benar 10 juta. Senangnya gak kira-kira. Karena sebelum diterima, dimasukin ke dalam kresek itu, Harry menghitungnya ternyata betul 100 lembar. Dan uangnya pun 100 ribuan semua. Senangnya Harry, semakin semangat dia membakar sate gagaknya dan mengipas dan mengucapkan, menawarkan terus, sate gagak, siapa yang mau sate gagak, ayo kemari, siapa yang mau sate gagak, sate gagak. Tak lama kemudian, sosok perempuan yang tadi datang, yang meninggalkan Harry, dari kejauhan senyap-senyap terdengar tertawanya dia. Oh, hihi. Waduh, yang tadi datang nih, suaranya sama ini, kayak Kunti itu. Saat itu juga Harry dikejutkan datangnya Kunti. Menunjukkan kembali. Hihi. Mana uangnya? Kata Harry. Dengan rasa takut pun cuman ditepis oleh dia dengan rasa bangga dan senangnya dia mendapatkan hasil dari penjualan sate gagak. Kunti itu memberikan uangnya kepada Harry. Hihihi. Nanti dulu, jangan diambil. Saya hitung dulu, bener nggak? Dihitunglah sebanyak 200 lembar. Dan setelah dihitung, didapatinya, dimasukkannya kembali ke dalam kresek. Aduh, bener-bener nih. Setelah dimasukkan, baru dikasihkan sate gagaknya kepada makhluk Kunti itu. Kunti pun tersenyum dan tertawa cekikikan. Semakin mengencang cekikikannya setelah memakan sate itu. Langsung meninggalkannya di lokasi Harry berjualan. Harry berpikir, waduh, baru 2 tusuk saja saya sudah mendapatkan ini 300 lembar, uang 100 ribuan. Alhamdulillah. Benar-benar senang saya nih, bersyukur dalam hati ini. Senang sekali, semakin semangat. Diambil kembali 2 tusuk diambil kembali, disajikannya. Karena tadi tinggal sisa 1, menjadi 3 lagi. Sate gagak, siapa yang mau sate gagak? Terus Harry menawarkan. Nggak ada yang datang. Ayo terus Harry menawarkan terus, sate gagak, sembari ngipasin terus. Bari dia ngucap, bari ngipas, sate gagak, siapa yang mau? Tak lama kemudian datang sosok makhluk astral yang kecil, yang rambutnya tak terkira panjangnya. Ceringisan dia datang. Harry kebingungan, suaranya mana ini? Dia tahu-tahu, oh, menunjuk-nunjuk. Apa? Mau? Nih, 200 lembar harganya. Mau? Silakan ambil. Nih, nggak datang orang. Gimana ini nih? Pikir dalam hati Harry. Setelah ngasih tahu, dikembalikan lagi uang yang 100 ribu itu ke bawah telapak yang dihimpit oleh sandal. Si makhluk tersebut cekikikan dan meninggalkan tempatnya Harry. Harry betapa senangnya
dalam malam pikiran sadarnya dia bahwa dia ini betul-betul senangnya nggak kira-kira ini. Waduh, ampun ini, seneng kayak gini nih enak banget. Gak semangat terus, menawarkan kembali, terus menawarkan. Akhirnya tak lama kemudian makhluk itu datang kembali, sembari nunjuk-nunjuk pada Harry. Hihihi. Mana uangnya? Tunjukkanlah uang itu. Mendadak saat itu si tubuh yang tadinya kecil meninggi dan menyodorkan uang kepada Harry sebanyak 200 lembar uang 100 ribuan. Nanti dulu, jangan ambil. Saya hitung dulu, bener nggak? Dihitung kembali sama Harry sampai 200 lembar. Disimpanlah uang itu ke dalam kresek yang ditumpuk dari awal dia berjualan. Dikasihkannya sate tersebut kepada makhluk itu. Itu kayak macam gunung ceringis yang bisa mengecil sendiri, bisa membesar sendiri. Ceringisan terus-terusan. Hanya bentuknya kepala, tidak ada kaki. Tapi anehnya pada saat memberikan uang itu, dia tinggi dan bisa seakan-akan ada kaki dan tangannya. Harry tak mempedulikan apa yang dihadapi oleh dia. Yang penting pikirannya, saya dapat uang dalam berjualan ini. Yang penting saya tidak merugikan siapapun, dan saya tidak menumbalkan siapapun. Terus oleh Harry, semangat. Sate gagak terus dikipas. Datang kembali makhluk yang aneh lagi. Datang menunjuk-nunjuk ke Harry. Harry terkejut dengan suara yang seperti orang gagu. Hahu, hahu, hahu. Betul-betul Harry dibuatnya stres saat itu. Walaupun dia senang menerima uang, beraneka makhluk astral dihadapi oleh dia. Hitam, legam, berbulu, nunjuk-nunjuk. Oh. Mau tunjukkan kembali sama Harry. Nih, 200 lembar harganya. Kalau mau ambil, boleh beli. Kalau enggak, pergi. Simpan kembali uangnya. Setelah dilihatkan dan dia meneliti makhluk itu, ternyata sosok bergola. Dia sembari tertawa, meninggalkan tempat Harry jualan. Harry pun terus melakukan ritual itu, berjualan, menawarkan terus sate gagak, sate gagak, sate gagak, sate gagak, sate gagak. Tak lama kemudian makhluk itu datang kembali dan menunjukkan pada Harry uang sebanyak 200 lembar. Nanti dulu, jangan ambil. Dihitung dulu bener gak uangnya. Dihitung kembali sama Harry sampai 200 lembar terhitung, dan disimpannya uang itu di dalam satu kresek itu. Kresek pun udah numpuk banyak. Kresek yang besar ya Harry siapkan, yang biasa untuk buang sampah itu, besar tinggi itu. Tahu ukuran berapa kali berapa, yang besar kayak blong itu, yang 60 kilo beratnya. Kalau karung besarnya itu 100 kiloan, kurang lebih 1 kintal. Seperti itu. Dimasukkan, dirapikan, dan diberikannya sate itu kepada makhluk astral itu. Terus Harry menawarkan sate gagak, sate gagak. Sosok bergola itu belum juga pergi sembari menikmati makannya. Semakin berlalu suara hilang. Dan Harry terus menawarkan terus sate gagaknya, menjajakan sate gagaknya. Sate gagak, siapa yang mau sate gagak? Sampai terus menerus waktu berlalu, sampai semuanya itu habis. Setiap sate gagak
Dari awal dia menawarkan tuh kepada sosok Kuta Ijo 100 lembar uang 100 ribuan, dan pada kuntilanak serta keselanjutannya itu hanya 200 lembar. Karena ngerasa ini mau, mereka beli, tidak nawar, dinaikkanlah 200 lembar. Sampai pada akhirnya Harry mendapatkan uang begitu banyak, nampaknya cukup untuk membeli kebutuhan, menutupi kebutuhan-kebutuhannya dia dan membayar hutang-hutangnya. Senangnya hati nggak terkira. Terus menerus dia sampai terakhir habis pun senang nggak terkira. Aduh, senang sekali. Diringkasnya uang tersebut simpan tidak berapa karung dia dapat itu, kurang lebih ada dua karung kalau nggak salah, penuh padat. Saat menjelang subuh, dagangan pun habis. Tak lama kemudian azan subuh pun terdengar. Harry kejutan kembali saat azan subuh berkumandang dan sate udah habis jualannya. Itu kembali normal, di situ dilihat semuanya pemakaman. Makam-makam di mana ada yang batu nisan berserakan di situ. Layaknya pemakaman umum seperti yang pertama kali Harry datang. Karena udah didapati uangnya, senangnya gak kira-kira. Buru-buru dia melipat dan mengunci semuanya, ditaliin, segera membawa pulang. Dia menarik dan sempat saat itu kecapean juga dia bawa. Berat lumayan. Ada salah satu tukang beca yang menghampiri Harry, dan Harry pun naik beca. Mau kemana mas? Mau pulang. Ke alamat ini berapa? 20.000, kata tukang beca. Harry menyepakati, ya udah, tanpa pikir pusing, pikir panjang karena lelah juga, pikiran bingung, masa bodoh amat, apakah ini tukang beca, siluman kek, makhluk apa kek, saya nggak ngerti, pikir Harry. Yang penting saya sudah didapati ini semuanya. Saat itu pun Harry memberikan selembar uang 100 ribuan kepada tukang beca. Tukang beca pun setelah Harry datang nih, kebingungan. Saya juga baru narik ini mas, kok 100 ribuan gak ada uang receh tah? Udahlah, rezeki sampean, ini buat sampean, lebihnya. Udah. Aduh, makasih sekali mas, makasih sekali, alhamdulillah, kata tukang beca itu, bahwa ada lebihan 80.000 tapi tidak ada kembaliannya. Harry memberikannya semuanya dengan 100 ribu naik beca dari pemakaman ke rumahnya dia. Dengan senangnya Harry mau masuk uang itu. Senang tak terkira. Uang yang 100 ribu yang dari tadi itu dihimpit di telapak kaki, digepit oleh sandal, baru berani dibuka dan dimasukkan ke dalam karung hasil penjualan uang dari sate gagak itu. Senangnya tak terkira. Buru-buru segera Harry masuk ke kamarnya dan menghitung ulang kembali uang itu, apakah robah apa tidak. Ternyata uang itu tidak berubah sama sekali, betul uang 100 ribuan. Dihitung kembali oleh Harry, satu persatu dihitungnya. Senangnya tak terkira. Terus menerus. Senang gak kira-kira. Aduh, kayaknya ini saya bisa untuk bayar hutang. Ini saya udah dapat uang ini. Bener-bener saya dapat uang 190 juta dalam waktu singkat. Alhamdulillah. Harry pun menyenang, benar-benar senang. Sembari waktu menunggu siang,
Heri mencoba menggunakan uang itu, membayarkan uangnya kepada si pemilik warung yang dimana Heri punya hutang. Datangin ke sana, menanyakan hutangnya Heri jumlahnya berapa. Ternyata Heri memiliki hutang kurang lebih 370-an di salah satu warung rokok. Karena di situ jualannya kelontongan, ya rokok, ya beras, ya Indomie, segala macam kebutuhan yang dibutuhkan sama Heri. Karena saya hutangnya banyak ya Bu, penjualnya itu Bu Iem, saya sebut Bu Iem ya. Iya Mas, sudah lama sekali, alhamdulillah kamu sekarang mau bayar ya. Iya, dapat rezeki. Mohon maaf ya Bu Iem, saya udah terlalu lama istilahnya belum bayar-bayar. Nyuwun pangapura, minta maaf yang benar-benar maaf sekali atas keterlambatan membayar hutang. Setelah membayar hutang, melunasi hutangnya, kembali Heri penasaran dengan uang yang dikresek itu, yang tadi dihitung berubah tidak. Samperin kembali ke kamarnya, melihat kembali uang masih utuh, masih wujud dan tidak robah. Senang bukan kepalang. Heri pun segera memanggil si Wawan. Wan, alhamdulillah Wan, saya udah pulang, Dasir dah di rumah. Yuk Wan, ikut ke saya ke rumah. Wawan pun segera mendatangi kamarnya Heri. Melihat, ini loh Wan, hasilnya Wan. Alhamdulillah Wan, dengan panduan kamu Andri, saya pun senang Wan. Udah, jangan pikirin pusing, jangan mikirin saya, mikirin Andri. Kamu lunasi hutang-hutang kamu dulu, dan kamu biaya adik kamu dulu. Dah, saya sih nggak mikir pusing, itu serah kamu. Ya enggak, kamu juga kan yang namanya berjuang juga, ikut andil juga di dalamnya. Saya pun harus memiliki rasa rumaksa ya, namanya orang seperjuangan. Udah, sekarang kamu lunasi dulu hutang-hutang kamu. Akhirnya Heri pamitan pada Wawan karena ada instruksi dari Wawan. Wan, ya sekalian Wan, supaya masyarakat tidak punya pikiran yang negatif pada saya untuk melunasi hutang-hutangnya, saya ditemenin sama kamu ya untuk membayarin. Alasan saya ya gimana baiknya lah supaya mereka nggak curiga. Ya udah, gini aja, seakan-akan kamu tuh dapat komisian tanah, jadi kamu bisa untuk melunasi hutang, biar saya nanti yang jelasin sama mereka. Ya udah, kalau gitu coba bawa aja, ditotal dulu semua hutang-hutang kamu, ke siapa ditulisin. Bari udah selesai, bawa uangnya, diikat masing-masing, ke si A, ke si B, ke si C nya. Datanglah Wawan dan Heri ke Pak Maman, di mana Heri sering ngambil beras, makanan, serta kadang-kala hutang kepada Pak Maman, si penjual masakan dan penjual kelontongan. Ditanyakan hutangnya kurang lebih ada 800.000. Pertama kali datangnya Heri dan Wawan disambut oleh Pak Waman itu agak marah. Nah, ini orangnya yang saya tunggu-tunggu. Kebetulan nih, saya nyari kamu susah sekali, nggak dicari, datang sendiri. Mau bayar hutang ya? Alhamdulillah nih. Iya Pak Maman, alhamdulillah. Saya pun merasa istilahnya punya kesalahan. Kebetulan saya dapat rezeki. Iya, ditimpalilah oleh Wawan. Pak, tadi, kemarin, dan hari ini pun udah dicairkan uangnya, deal bahwa Heri itu dapat komisian dengan saya hasil jual tanahnya Loin Pak. Syukur tuh kalau gitu mah. Seneng saya juga bisa terbayar, saya bisa untuk muter modal lagi. Iya. Yaudah, bayar. Dibayarin semuanya dan pamitan Wawan sama Heri setelah membayarnya. Enggak makan dulu, Her? Enggak Pak, ini banyak yang saya harus tangani. Terima kasih sekali lagi saya mohon maaf ya Pak atas keterlambatan untuk membayarnya. Enggak apa-apa. Makasih Her. Makasih Pak ya Wan. Iya Pak Maman, makasih Pak Maman. Pamit dulu ya. Dan terus semua yang dimiliki
oleh catatan-catatan Harry tentang hutang-hutangnya ke si ACB, semua dilunasi semuanya. Dan tinggal ngurus untuk kepentingan pengobatan adiknya. Singkat cerita, adiknya pun berjalan kurang lebihnya sembuh, dan uang pun masih bisa ada hasil untuk modal, untuk usahanya dia. Dan semuanya itu tidak dirasakan kembali oleh si Harry. Namun Harry agak keanehan. Pada saat mimpi itu sering didatangi oleh sosok-sosok yang pernah datang membeli makhluk itu. Membeli sate gagaknya itu menanyakan, sering seperti itu. Masih terbayang dan teringat saat dia menghadapi makhluk-makhluk pada saat dia berjualan sate gagak. Itu sering hadir dalam mimpi, sosok itu datang. Karena rasa takut yang dihantui di dalam dirinya, Harry menceritakan pada Wawan, dan Wawan pun mengatakan kepada Andri. Dan mereka bertiga berkumpul kembali. Sudah, kamu jangan pikir pusing. Sekarang udah usaha, putus masalah ke situ. Udah cukup sekali saya menolong kamu. Dan supaya tidak dihantui kembali dalam mimpi kamu harus ingat, setiap mau tidur itu kamu berwudu serta baca doa sebelum tidur. Syukur-syukur 5 waktunya kamu jalani dengan baik dan benar, kembali ke jalan Allah agar kamu betul-betul diridhoi oleh Allah. Andri memberikan tuturan pada Harry. Ya sudah, Her, kalau begitu, Her, kamu harus menyudahi pemikiran tentang melakukan apa yang akan kamu lakukan terhadap hal-hal yang pernah kamu lakukan. Kamu harus hijrah kembali kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah. Saat itu pun Harry melakukan 5 waktu, sholat 5 waktu peribadatan yang dianjurkan sama Allah. Dan Wawan pun senang, usahanya Harry semakin maju, dan adiknya udah sembuh. Orang tuanya pun berjualan masakan dengan modal yang ada, dan mereka hidup berkecukupan dan tidak kekurangan kembali. Dan kebutuhannya pun sampai sekarang mereka sudah tidak murat-marit dan bersyukur apa yang diterimanya. Begitulah cerita yang telah dilakukan oleh Harry. Sampai sekarang mereka tidak ada masalah apa-apa. Begitulah untuk sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Itulah kisah dari si Harry yang melakukan pesugihan ataupun penjualan sate gagak di kuburan, di tempat pemakaman. Saya mohon ambil hikmahnya, buang yang jeleknya. Ini saku pelajaran untuk kehidupan kita, di mana kita harus kembali pada fitrahnya selaku manusia, yang selaku makhluk ciptaan Allah, maka harus menjalankan perintahnya Allah. Karena satu kebutuhan kepepet, bisa saja manusia bertindak di luar daripada nalar, di luar dari batas kemampuan. Mereka berani menghadapi resiko-resiko yang akan menghantui ataupun menyantroni hidupnya. Itulah kisahnya buat sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.